Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece chapter 1053 yang disajikan Oda Sensei dengan begitu epic sebelum ia hiatus 1 bulan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Berita yang dibuat Morgan memang selalu membuat heboh dunia. Jika nakama masih ingat, setelah Luffy mengacak-acak daerah kekuasaan Big Mom, Morgan langsung membuat berita bahwa Luffy berhasil mengalahkan salah satu kaisar laut Big Mom. Dan tak lama itu, Luffy dinobatkan sebagai salah satu kaisar laut saat itu juga. Dan lebih gilanya lagi, nilai buronan Luffy langsung meroket menjadi 1,5 miliar berry. Hal itulah yang membuat salah satu agen pemerintah dunia datang ke markas Morgan dengan menodongkan senjata agar berita tersebut jangan disebarluaskan. Tapi yang ada, agen pemerintah dunia langsung dihajar Morgan. Nah, kali ini Morgan tanpa mengenal takut langsung memberitakan hal yang lebih besar lagi, yang membuat Gorosei sampai marah karena wujud Nika terpampang jelas di halaman depan koran milik Morgan. Tak hanya itu, inisial D juga disebutkan di sana. Lantas, Gorosei memerintahkan angkatan laut bagaimanapun juga berita tersebut harus dihentikan. Tapi seperti yang kita lihat, berita ini telah menyebar ke seluruh dunia dengan begitu cepat. Ekspresi orang-orang saat membacanya antara percaya dan tidak, karena dua Yonko kalah secara bersamaan. Dari sini, kami yakin orang-orang yang mengetahui sejarah Nika mulai menyadari jika kekuatan ini kembali muncul dan digunakan oleh penyandang D. Dan kami yakin Teach juga tahu sejarah ini. Ya, dengan tersebarnya kekalahan Big Mom dan juga Kaido akan memancing kerusuhan yang lebih besar karena daerah kekuasaan Kaido dan Big Mom akan diperebutkan oleh para bajak laut. Setelah Luffy mampu mengalahkan Kaido, banyak nakama yang berekspektasi lebih terhadapnya, yang berharap Luffy lah yang layak memiliki bounty paling tinggi di antara semua bajak laut yang ikut berperang melawan Kaido dan juga Big Mom. Namun nyatanya di chapter 1053, pemerintah dunia memberi nilai bounty kepada Luffy, Kid dan juga Law masing-masing di angka 3 miliar berry. Sontak banyak nakama yang kecewa dengan keputusan ini. Ya, meski diakui kami juga sedikit kecewa, tapi dengan nilai bounty mereka disamaratakan masih cukup logis. Karena menurut kami pemerintah dunia berpikir jika ketiganya sama-sama mengalahkan Yonko. Walaupun pada kenyataannya Luffy sendiri yang mengalahkan Kaido, sedangkan Kid dan Law mereka berdua mengalahkan Big Mom. Tapi yang membedakan mereka saat ini adalah status sebagai Yonko dimiliki Luffy, sedangkan Kid dan Law tidak. Setelah sekian lama Hitetsu memiliki latar belakang yang begitu misterius, akhirnya di One Piece chapter 1053 Oda Sensei mengungkapnya. Meski sebenarnya sejak awal banyak nakama mencurigai jika Hitetsu ini adalah Kozuki Sukiyaki, karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu suka mengoleksi boneka Kokeshi, dan pengisi suaranya pun juga orang yang sama. Nah, dengan terungkapnya identitas asli Hitetsu membuka banyak informasi yang tersimpan selama ini. Selain ia bertahun-tahun lamanya dikurung di tempat itu, rupanya sesuai dengan informasi yang Robin dapatkan saat membaca salah satu poneglyph di Alabasta, jika salah satu senjata kuno berada di Wano Kuni. Hal itu langsung dibenarkan oleh Kozuki Sukiyaki. Lantas di mana keberadaannya saat ini? Apakah di bawah kastil Shogun atau di tempat lain? Dan apakah bentuk Pluton ini memang benar-benar semacam kapal perang seperti yang kita duga selama ini melalui blueprint yang dipegang Franky dulu, atau memiliki wujud yang tidak pernah kita duga selama ini? Nah, semoga saja Oda Sensei akan memperkenalkan bentuk dari senjata Pluton ini, karena dari 3 senjata pemusnah massal, baru satu yang kita tahu bentuk dan juga keberadaannya, yaitu Poseidon.
Sedangkan Pluton, kita baru diberi petunjuk lokasinya saja di chapter 1053 dan semoga saja di chapter mendatang kita diperkenalkan seperti apa wujudnya. Itu artinya tinggal satu lagi senjata kuno yang belum diperlihatkan bentuk maupun lokasinya, yaitu Uranus. Nah, jika Pluton telah diperlihatkan oleh kru bajak laut Mugiwara, apakah Luffy akan langsung membawanya? Menurut kami, tidak. Kami yakin senjata pemusnah massal ini akan digunakan saat perang besar melawan pemerintah dunia. Sudah sejak lama Oda Sensei membuat kita penasaran bagaimana rupa dan kekuatan dari seorang admiral yang bertahun-tahun tidak makan ini. Dialah Admiral Green Bull. Dan di chapter kali ini, dia diperlihatkan secara jelas bagaimana wajah dan juga kekuatannya. Lalu, apakah kedatangan Green Bull ke Wano menguntungkan atau malah menjadi bencana baru untuk negeri yang baru terbebas dari Kaido ini? Menurut kami, kedatangannya ini memiliki dampak positif dan juga negatif. Positifnya, anak buah Kaido akan dimusnahkan menggunakan kekuatan yang mampu menyerap nutrisi tubuh lawannya. Hal ini terlihat bagaimana King dan juga Queen dihisap habis nutrisi tubuhnya hingga menjadi kurus kering. Besar kemungkinan, dengan kondisinya yang sudah terluka parah ditambah lagi nutrisi tubuhnya diserap, membuat King dan juga Queen akan tewas dengan cepat. Begitu pula dengan para gifter lainnya. Dampak positif lainnya adalah Wano Kuni yang memiliki nyaris seluruh wilayahnya gersang dan juga tandus serta tidak subur seketika menjadi hutan belantara. Dimulai dengan daerah perbukitan tandus di dekat penjara Udon, sekarang sudah menjadi hutan belantara. Nah, dilanjutkan dengan perjalanan Green Bull menuju ibu kota Wano. Setiap jalan yang ia lalui berubah menjadi tanaman bunga dan padang rumput yang hijau. Lalu, efek negatif kemunculan Green Bull ini adalah saat ini ia sedang mengincar kepala Luffy, Kid, dan juga Law, yang artinya ia menuju ke ibu kota bunga untuk bertarung melawan mereka semua. Sehingga keceriaan dan meriahnya pesta di sana akan hancur karena ulah Admiral yang satu ini. Dengan disebarnya berita kekalahan Kaido dan juga Big Mom membuat pergeseran status Yonko dengan cepat berubah pula. Mereka adalah Akagami, Luffy, Tids, dan juga Buggy. Banyak nakama yang bingung bagaimana bisa Buggy menduduki tahta sebagai Yonko. Bukankah Kid atau Law yang lebih layak mendapatkan status tersebut karena mereka yang mengalahkan Big Mom? Tapi status Buggy menjadi Yonko juga cukup wajar dan masuk akal. Semua itu sudah kami bahas pada video sebelumnya. Dan bagi nakama yang belum melihatnya, silahkan klik link pada pojok atas video ini. Oke, itulah pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan kami seputar One Piece pada video selanjutnya.